1990, di mana JNE sampai saat ini dikawal oleh 3 nakoda. Mohon maaf, di sini ada Pak Ferry kebetulan hadir sebagai direktur utama, didampingi oleh 2 direktur kami, Pak Chandra Fireta dengan Pak Edi Santoso. Sebagai visi kita sebagai perusahaan global company dari sisi supply chain dan misi menjadi memberikan pengalaman terbaik secara konsisten kepada pelanggan yang saat ini terus kita jalankan. Tadi disinggung oleh Pak Ferry sebagai mengenai update profile JNE, di mana kami rata-rata menghandle sekitar 1,8 juta shipment per hari sampai ketika peak di event-event tertentu di seluruh Indonesia secara nasional untuk penerimanya, di mana jaringan kita sampai saat ini hampir sampai di 8.000 titik, di mana di situ untuk ada gudang, ada sebagai agent kami juga sebagai point of sales di seluruh Indonesia, dan didukung oleh SDM kami yang hampir 50.000 orang di level pusat, cabang utama sampai cabang terakhir seperti itu. Juga di sini alhamdulillah kita didukung oleh 11.000 armada yang tersebar di seluruh Indonesia, itu berbagai macam armada dari mulai CGD, mobil box, land fence, dan motor. Ini sekilas profil kami. Nah, kami sebagai perusahaan logistik mempunyai 3 bisnis unit. Di sini ada JNE Express, ada JNE Logistik, sama JNE Freight. JNE Express ini biasa seperti penerimaan kurir domestik yang saat ini berjalan dengan sangat baik. Juga kita punya JNE Logistik yang bergerak di bidang untuk warehousing, distribusi, fulfillment, barang-barang penyimpanan kuda tamu. Juga yang terakhir ada JNE Freight untuk pengiriman internasional, ekspor, impor, dan pemeriksaan dokumen. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Lina mengenai support JNE dalam UMKM, kami juga baik itu dari fasilitas transaksi saat COD dengan sistem refund uang kembali itu K+1 setelah paket itu diterima. Seperti itu. Juga ini difasilitasi dengan sistem kami dalam sebuah dashboard untuk monitoring putaran barang-barang dari mulai pengambilan sampai barang itu nyampe dengan uang refund yang termonitor oleh si customer yang nanti akan kita berikan sebagai fasilitas supportnya. Di sini juga ada fulfillment. Tadi kami juga karena teman-teman UMKM itu ketika demand-nya sudah naik, dia pusing akan kebutuhan space-nya sama itu. Nah, kita hadir di sana untuk membantu kesediaan space untuk stok barang. Nah, terlepas dari fasilitas itu, kita beli, kita mempunyai unit kerja di kami disebutnya itu Triple C, kepanjangan itu Corporate Care Center. Jadi ada tim kami yang dedicated untuk memonitoring distribusi kiriman itu mereka beli. Memang goalsnya di sini tentu kita ingin mendorong pelaku UMKM ya, online startup sini untuk menciptakan ekosistem dan memiliki database dan produk-produk yang bisa bersaing. Dan di sini juga selain support program di UMKM, juga kita mempunyai program kemitraan. Pernah lihat agen JNE, baik itu di Jakarta. Jakarta aja udah ada 538 agen kami yang aktif. Dan mereka berkontribusi sekali, baik itu dalam sisi pelayanan JNE dan mendekatkan ke customer, juga keaktifan peran fungsi agen dalam membantu UMKM dalam mendistribusikan barang-barangnya seperti itu. Nah, selain keagenan, kita juga di sini ada support dari sisi bagaimana supaya UMKM terbantu dari sisi barangnya itu bisa laku dan bisa dilihat oleh buyer. Karena di sini kita ada program untuk podcast, promo produk room. Kita setiap kantor cabang mempunyai room untuk foto produk seperti itu, untuk membantu para UMKM kesulitan untuk memfoto produknya. Biasanya kan kalau di aplikasi itu cukup sangat menarik ketika barang itu difoto, itu memberikan ketertarikan kita untuk mencari itu barang itu seperti apa. Juga kita ada workshop digital marketing
apabila ada event-event UMKM kita hadir di sana untuk memberikan pembekalan bagaimana digital marketing dan lain-lain. Ini sebagian produk dari JNE Express yang tadi warna merah di bisnis unit kita. Ya, ini adalah pengiriman untuk domestik dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Ada super speed, ada yakin esok sampai, ada yang reguler, juga JTR. Ini yang JTR itu kiriman yang kapasitasnya besar, berat, menggunakan moda transport darat. Nah, ini gambar, pas kebetulan ini ada gambar, ini ada obat pening tuh, apa sih yang biasa dimasalahkan oleh para UMKM gitu kan. Kenapa nggak brand lain gitu ya? Ketika jualannya laku, ya, pertama dia harus memikirkan tempat kita harus lebih luas lagi, terus kita harus nambah orang lagi, terus kita bagaimana untuk monitoring stok barang dengan distribusi yang order ini semakin meningkat seperti itu ya. Juga update stok yang disimpan di barang-barang kita secara tersistem itu bagaimana. Nah, ini adalah masalah-masalah yang saat ini ketika kita melakukan gathering dengan PMKM itu kebutuhan mereka ketika jualan produknya sudah laku. Nah, jawabannya dari kita adalah menawarkan pertama, nah ini sebagai overview proses kita dari penjualan UMKM yang jualan di online shop baik di Facebook maupun Instagram. Layanan kami di sini ada dari mulai layanan pick up sampai layanan itu bisa disimpan di gudang kami. Oh, ada gudangnya? Ada gudang kami, yaitu fulfillment tadi dari mulai penyimpanan sudah sampai mulai packaging sampai kita menerima order dari si pembeli melalui marketplace atau melalui sosial media di mana UMKM itu jualan. Itu sudah integrate ke sistem kami. Ya, izin mungkin nanti bisa juga dibantu UMKM. ke UMKM yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa artinya mereka nggak perlu lagi harus memikirkan bagaimana lokasi penyimpanan hasil produksi mereka. Jika misalnya memang produksi itu sudah kita atur agar dia kompetitif, punya nilai jual, jadi bisa disimpan di tiap kantor JD yang kita sediakan di seluruh Indonesia ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada permintaan itu, ada permohonan itu, kita akan siapkan. Jadi agar memudahkan mereka, nggak perlu mikir lagi penyimpanan barangnya. Jadi nanti kalau ada yang beli, tinggal info aja ke JNE preparing, JNE paketin, packing, tinggal kirim. Intinya pelaku UMKM ini terima bersih. Iya. Jadi kita kasih. Padahal terima bersih tinggal bayar. Produksi aja. Betul. Lempar. Pelaku UMKM memikirkan untuk pengembangan bisnis lainnya lagi. Iya, biasa ini. Saya boleh tambahkan sedikit? Ya, Silakan kita sharing ini saja, Pak. Jadi dengan berkembangnya teknologi hari ini, Bu, berbeda dengan zaman-zaman waktu cara berjualan yang konvensional gitu ya. Hari ini penjual, produk, pembeli semuanya tidak harus berada di kota yang sama gitu. Penjualnya bisa berada katakan di Papua gitu ya. Produknya mungkin ada di Jawa, pembelinya mungkin ada di Aceh. Ini semua bisa dilakukan karena tadi salah satunya dia ini menawarkan fulfillment center. Jadi kalau ada produk taruh di satu tempat, nanti tinggal terima order gitu loh. Oh, ini ada bayarnya dari mana? Jadi nggak perlu ngirim lagi ke si penjual itu ya. Betul, jadi nanti kita yang bantu inventory-nya, Wah, kita yang bantu untuk logistiknya. Jadi ada order masuk, nah nanti bisa kita bantu distribusi. Dan hari ini Jenny juga sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas, seperti komunitas TDA, tangan di atas. Terus ada lagi beberapa komunitas platform yang rata-rata mereka juga butuhnya pasti logistik, Ibu. Jadi mereka berjualan, nah logistik harusnya berada di dalam ekosistem yang sama. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Kita lagi bicara juga Pak Jedun dengan FKPPI, Bapak Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri ya, lagi bicara juga. Terus kemudian IPMI kita juga kerja ini. Kita Jayapura. Iya. Sekretaris saya ini usaha. Di Papua. Izin juga mungkin kan misalnya sekiranya kalau di JNE misalnya mungkin belum menyiapkan tempat atau
di sana di masing-masing lokasi itu sudah ada dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh yayasan misalnya ingin kita ada tempat sendiri nih kan gitu ya di masing-masing ibu kota provinsi misalnya sebagai wadah tempat para UMKM menyimpan barang-barangnya. Silakan juga dari untuk mengelolanya tim kami bisa. Jadi cukup sediakan tempatnya saja, nanti untuk masalah sistem pengelolaan di pergudangannya nanti dari tim kami yang bisa kami tempatkan di sana. Jadi jadi kan mungkin nanti kalau di JNE agak kita harus butuh keluar biaya lagi, sementara kita ada tempat di sana sumbangan dari si A ini ya silakan dimanfaatkan, ya silakan seperti itu. Jadi dari tim JNE nanti cukup sebagai PIC untuk pengelola gudangnya saja dengan sistem aplikasi yang kita punya. Jadi kita punya warehouse management system berupa aplikasi yang bisa nanti dengan mudah untuk mengetahui di mana lokasi penempatan barang-barang itu dan stoknya tercatat dengan rapi seperti itu. Itu juga pilihan. Jadi silakan saja mana yang nyamannya, mana yang enaknya seperti itu. Intinya kalau dari JNE sekarang sudah ada ya pelayanan serupa, tapi kalau memang dari ibu misalnya ada lokasi yang sudah dimiliki daripada tidak dimanfaatkan dari kami siap membantu untuk PIC-nya seperti itu. Alhamdulillah. Yang pengelola gudang. Luar biasa, banyak sekali ya. Termasuk kantor Koramil FKPPI karena kan pembinanya kan Panglima TNI Makassar. Nanti kantor Koramil, Babinsa, nanti bisa juga dibimbing sama JNE untuk UMKM se-Indonesia untuk mengakselerasi dari semua kegiatan ini. Itu yang kemarin FKPPI kita bawa ke sana juga. Semua dirangkul semua. Iya, Masya Allah. Kan jaringannya di mana-mana. Kalau tentara-tentara itu kan. UMKM bisa berkembang, Iya, amin, UMKM amin. bisa meningkat kompetensinya seperti itu. Iya, ada satu contoh Ibu Sri bahwa pengalaman kami berhubungan dengan UKM itu pertama kebanyakan dari mereka itu susah tumbuh karena mereka tidak punya akses ke funding. Kedua, mereka tidak punya akses ke teknologi. Ketiga, mereka selalu berpikir bahwa produk yang mereka produksi itu tidak akan pernah dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di luar kota di tempat barang ini diproduksi. Contoh misalnya, JNE itu ada layanan pesona Ibu. Pesanan oleh-oleh Nusantara. Kita tahu bahwa pempek itu sebenarnya semua makan pempek. Orang di Kalimantan, apalagi kalau orang Palembang kebetulan tinggal di sana. Di saat-saat tertentu kiriman pempek ini yang sangat luar biasa gitu ya. Satu hari itu JNE bisa nanganin sampai 10 ton. Aduh, Hanya pempek saja. Masya Allah. Artinya resource di Palembang itu yang luar biasa gitu. Beef. Jadi mereka tidak pernah kebayang gitu ya bahwa produk ini satu hari akan dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di luar tempat makanan ini diproduksi. Makanya kita edukasi mereka, ya ajarkan mereka marketing, packaging supaya mereka bisa juga berkembang, bisa juga tumbuh. Jadi yang pembinaannya bisa sama-sama dengan kita gitu, ya kan? Insya Allah. Itu Pak Edi. Iya. Lanjut, Pak Edi. Iya, silakan. Ini sebagai contoh untuk layout di gudang fulfillment dengan sistem ranting. Bagaimana ini pun layout dan sistemnya untuk penyimpanan tergantung dengan jenis barang yang akan disimpan. Apakah itu berupa baju atau fashion atau sepatu atau perhiasan atau kosmetik yang sekarang lagi booming untuk jualan kosmetik. Ini dari mulai barang itu turun, ada proses sorting sampai pick, lima order langsung barang diberangkatkan sesuai dengan orderan yang dapat melalui sistem. Ini sebagai proses untuk teknis kerja untuk fulfillment yang kita saat ini menggunakan sistem OMS. Jubileo sih, namanya Jubileo dengan sistemnya. Ini udah omni channel, artinya itu adalah penjualan melalui e-commerce atau marketplace atau melalui retail commerce atau social commerce yang jualannya di Facebook, Instagram dan lain-lain. Ini terintegrasi dalam suatu sistem kami di Jubileo dari mulai order sampai warehouse management sampai ke delivery barang sampai tujuan integrated dalam satu dashboard yang nanti bisa dilihat oleh si customer sampai ke laporan keuangan, laporan penjualannya sampai mengenai inventory, order sampai stok
Ini benefit kenapa sih menggunakan fulfillment JNE? Tadi udah disampaikan sekitarnya oleh Pak Ferry sama Pak Samsul, kenapa harus menggunakan fulfillment JNE? Itu mengenai programnya yang sudah terintegrasi tadi, bisa termonitor dengan baik, juga smart handling, artinya bisa termonitor dengan sistem yang sudah kita punya, juga mengenai simplify deliver yang mempermudah proses delivery. Yang menarik di sini adalah tadi disampaikan oleh Pak Samsul juga, gudang tidak hanya domisilinya di lokasi customer, tapi kita juga punya gudang di beberapa kota, di mana kota-kota bisa dipilih berdasarkan algoritma orderan barang itu laku di daerah mana sih, kita stok di situ. Itu lebih efektif, lebih efisien dari sisi cost-nya, karena cost-nya itu udah intracity seperti itu. Nah itu yang terakhir tentunya pembeli produk atau customer hanya fokus dalam bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya lagi, karena ini semua dihandle oleh JNE. Jadi integrated system ini penting Ibu, karena di logistik, di industri logistik hari ini kompetisi itu bukan hanya diukur seberapa cepat kita pick up, seberapa cepat kita kirim, seberapa cepat kita last mile delivery, tetapi seberapa cepat informasi itu bisa terdeliver ke customer. Kalau kita belanja online hari ini gitu ya, kita sebagai buyer pasti pengen tahu tuh barang saya ada di mana gitu ya. Sebagai seller juga perlu tahu kenapa, karena ini menyangkut pembayaran yang akan mereka terima dari marketplace. Jadi begitu barangnya udah sukses delivery, kemudian udah di close oleh si buyer, oleh kita gitu ya, baru pembayaran itu kan escrow kebanyakan, baru dibayar oleh marketplace kepada penjual. Insya Allah. Jadi integrated system Luar biasa. Ini gambaran sebagai tadi kita mempunyai satu tim yang memonitor baik itu dari sisi performa kiriman, juga mengenai feedback ketika ada proses shipment dan hal yang berhubungan dengan masalah pembayaran yang akan terreport dalam satu sistem yang dimonitor oleh unit kami yang namanya itu Corporate Acceptance Department. Ini sebagai proses untuk pola pengiriman sampai barang sudah diterima oleh customer. Nah ini sebagai informasi aja bahwa dalam program Customer Automation tentu JNE juga mengembangkan dari sisi teknologi fitur-fitur yang berhubungan dengan masalah informasi maupun hal-hal yang berhubungan dengan masalah monitor kiriman-kiriman atau posisi barang berada di mana secara mobile. Di sini ada nama aplikasinya MyJNE, mungkin kalau berkenan Ibu bisa mendownload aplikasi apalagi udah kerjasama ya. Di situ bisa Ini cek JNE, tali, bisa Masya Allah. cek proses kiriman dan hal yang sangat bagus. Nah ini alhamdulillah kita punya suatu tempat di sini kita ada tempat automation center namanya Mega Hub di Cengkareng. Itu sangat luas sekali. Di sini luas tanahnya sekitar 39.000 square meter. Di mana sini udah pertanggal 18 kemarin udah mulai go live, proses pengiriman dilakukan di Mega Hub kami yang ada di Cengkareng. Jadi ini adalah satu sistem automation yang sudah dilakukan oleh mesin seperti itu. Jadi proses percepatan untuk sorting barang masuk inbound sama outbound sudah dilakukan melalui automation center. Dan ini sangat tentunya sangat membantu sekali dalam keakurasian tujuan, juga mengenai sortir yang berhubungan dengan kecepatan, bukan lebih cepat. Nah, ini tadi disampaikan di awal Pak Ferry, program apa aja sih yang sudah dijalankan oleh JNE untuk mendukung UMKM. Nah, di sini juga mengadakan ada program yaitu kolaborasi atau ngajak online. Di sini sudah berjalan di 62 kota ya, di mana di sini 62 kota ya, kolaborasi itu. Kolaborasi, ngajak online. Jadi di setiap kota utama mengumpulkan para UMKM, terutama yang selama ini mereka yang belum jualan melalui online. Kita adakan workshop bagaimana benefitnya dan bagaimana cara menjual untuk melalui online. Seperti itu. Ini sedang jalan. Nah ini tadi disampaikan kita udah ada
bekerjasama dengan tangan di atas. Ya. Jadi event-event mereka kita selalu hadir. Kemarin terakhir di Makassar waktu itu kita hadir. Iya. Pak Ibrahim ya, sudah jadi. Bapak I. Bapak Ki. Ini dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Saya hadir waktu itu. Hadir ya Bu. Saya ada di bagian itu. Iya. Makanya tahu ini. Iya iya. Ini sekretaris apa? IPNI Papua juga Betul. punya Iya. JNE Papua. Jadi Papua. Ketuanya tuh Bu Ingrid ya Bu ya. untuk Iya. event sekali. Iya. Jadi saat ini event-event yang dilakukan oleh IPMI kita hadir di situ juga karena kita juga di sana menginformasikan bagaimana